Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kita ketemu lagi ya di mata kuliah kita pengantar bisnis Islam. Kita masuk di sesi yang keempat gitu ya. Oke, kita akan bahas tentang manajemen dalam bisnis Islam. Baik, topik bahasan kita di sesi yang keempat ini ada 4 ya. Pertama, kita mulai dari definisi manajemen, apa disebut dengan manajemen gitu ya. Kedua, apa saja fungsi dalam manajemen gitu ya. Kemudian yang ketiga, skill manajemen, dan keempat, manajemen dalam perspektif yang Islam gitu ya. Oke, kita mulai dari yang pertama gitu ya. Pasti yang disebut dengan manajemen gitu ya. Itu kalau kita biasanya pakai istilahnya kan apa? Pengelolaan gitu ya. Biasanya kalau istilah yang praktis dan bisa digunakan di kita yang awam gitu ya, kan biasanya manajemen adalah pengelolaan gitu ya. Ya meskipun mungkin kalau secara lebih ininya kan ada berbeda gitu ya, tapi paling tidak secara substansi kan hampir sama gitu ya. Apa yang disebut dengan manajemen gitu ya? Manajemen adalah ilmu yang memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi gitu ya, atau perusahaan secara efektif dan efisien. Maka nanti kita akan mengenal ada 3 istilah ya. Ada yang disebut dengan efisiensi, ada yang disebut dengan efektivitas, ada yang disebut dengan optimal gitu ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan sesuatu gitu ya, kita punya target misalnya apa? Kita harus 1 hari bisa menyelesaikan 100 gitu ya. Kita selesai 100 disebut dengan efektif gitu ya. Kenapa? Target kita gitu ya itu sudah tercapai itu 100 gitu ya. Tapi beda lagi dengan efisien gitu ya. Kita punya target 100 misalnya gitu 1 hari, tapi kita bisa selesaikan misalnya setengah hari selesai ini 100 gitu ya. Itu dengan apa? Efisien gitu ya gitu. Jadi ada orientasi yang terkait dengan apa? Kita memanfaatkan sumber daya yang mungkin lebih minim gitu ya. Tapi kita bisa menghasilkan output yang lebih banyak. Tapi ini nanti kita juga tadi tidak lepas dari konsep Islam ya. Jadi teman-teman jangan lupa gitu ya, kita boleh nggak tadi efektif, boleh nggak efisien gitu, boleh nggak optimal, boleh gitu ya. Tapi apa? Jangan lupa kita nanti punya nilai gitu ya. Tadi nilai tauhidnya, nilai keseimbangan kan gitu ya. Itu harus kita lakukan gitu ya. Kita melakukan efektivitas, efisiensi boleh gitu ya. Kita punya karyawan 10 misalnya harus menyelesaikan 100 pekerjaan kan boleh gitu ya. Tapi jangan lupa nanti kalau haknya juga harus kita berikan secara seimbang gitu ya. Tapi kalau enggak kan berarti apa? Efektivitas, efisiensi kita berarti apa? Belum Islami kan gitu ya. Gitu. Bahkan kalau kita dalam ajaran yang simpel kita wudhu kan gitu ya, kan jangan berlebih-lebihan gitu ya. 3 kali kan cukup gitu ya, mau 10, mau 11 kali boleh enggak? Ya janganlah, kalau bisa kan cepat, tidak efisien kan gitu ya gitu. Nah ini. Yang kedua apa yang disebut dengan fungsi manajemen gitu. Jadi kalau kita bicara manajemen apa? Ini kita akan ketemu dengan 4 ini gitu ya. Ada yang namanya apa? Dari mulai yang bawah ya, jangan dari atas ya, kita mulai dari bawah ini. Ada fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian gitu. Jadi kita dalam melakukan sebuah bisnis gitu ya, kita punya manajemen, ada pengelolaan apa. Kita berangkat dari yang pertama apa? Perencanaan gitu ya. Jadi kita tadi misalnya mau buat produknya ini kan gitu ya. Mau nanti butuh modal sekian, nanti misalnya pemasaran kan gitu ya, nanti ada sumber daya manusia kan apa? Butuh perencanaan gitu ya. Kira-kira kita membuat produk kan apa? Rencana produknya seperti apa kan gitu ya. Kita mau buat produk, rencana produknya kan berapa kan gitu ya. Kita mau menjual misalnya target menjualnya berapa ini Pak? Ada perencanaan gitu, ada perencanaan yang jelas gitu ya. Kan kalau dalam istilah ini kan kalau kita tidak merencanakan kan apa? Ya kemungkinan kegagalan kan akan besar gitu ya. Maka Pak butuh perencanaan gitu ya. Ini yang pertama. Yang kedua ada pengorganisasian gitu. Maka apa dalam bisnis kan, dalam organisasi apa? Biasanya ada organisasi gitu ya. Gitu. Nanti misalnya siapa yang bagian keuangannya kan gitu ya, siapa bagian pemasaran, siapa yang ada di divisi misalnya apa sumber daya manusia. Ini apa? Bagian dari pengorganisasian gitu. Sehingga apa? Semuanya bisa berjalan dengan bagus. Tapi kalau misalnya tadi saya kan bisnisnya masih bisnis kecil gitu ya, butuh nggak pengorganisasian. Ya kita nanti tinggal dikelompokkan saja gitu ya, nanti ini bagian ini, tapi kan apa, nanti yang handle kita semua gitu ya. Jadi kalau dulu misalnya kita pernah dagang misalnya gitu ya, ini semua kita kerjakan gitu ya, dari mulai merencanakan apa sih yang mau kita jual kan gitu ya, merencanakan apa sih yang mau kita pemasarannya bagaimana kan gitu. Tapi apa, kita membuat perencanaan gitu ya, dan pengorganisasian. Meskipun nanti misalnya itu kan ke depan gitu ya. Oh besok nih kalau kita sudah punya karyawan, kita akan kelompokkan seperti ini. Besok kalau kita sudah berkembang kan apa? Tinggal plek-plek aja gitu ya. Oh nanti tinggal butuh karyawan bagian ini kan gitu ya ini. Yang kedua adalah apa? Fungsi penggerakan gitu. Jadi kalau kita punya karyawan gitu ya, punya sumber daya manusia apa? Butuh motivasi gitu ya. Gitu. Orang kan biasanya kalau kita sebagai bawahan kan biasanya apa? Lihatnya yang di atas gitu ya. Oh di atas yang gini kan gitu ya. Kita kan ya begini gitu ya. Apa? Motivasi gitu ya, penggerakan. Maka nanti kan butuh, kalau dalam bahasa Islam kan apa? Keteladanan gitu ya. Jadi kalau pemimpinnya, leadernya, ownernya misalnya gitu ya, manajernya kan dia memberikan motivasi gitu ya, baik dari sisi kinerja dia maupun mungkin nanti motivasi dalam bentuk yang kenapa? Akan menggerakkan gitu ya, gitu. Termasuk kan tadi misalnya kalau kita punya karyawan apa? Menggerakkan termasuk apa? Dengan insentif gitu ya. Misalnya kita punya karyawan dikasih insentifnya kan
bagus kan gitu ya. Dia misalnya lembur, kita kasih honor lemburnya gitu ya misalnya. Bahkan kalau dulu mohon maaf ya, saya dulu pernah dagang gitu ya. Jadi kalau kita punya yang kerja Pak, wah lagi ramai, kita buatkan sesuatu yang kira-kira dia senang gitu. Wah itu sangat menghargai mereka gitu. Kita menganggap dia sebagai memanusiakan dia dan juga menjadikan dia sebagai partner gitu ya. Yang keempat apa? Ada fungsi pengendalian. Jadi kalau kita bisa apa? Butuh evaluasi gitu ya. Kalau dalam Islam kan apa? Kita harus menjadikan hari yang telah lalu kan apa? Sebagai pelajaran untuk esok gitu ya. Jadi apa? Butuh evaluasi gitu. Biasanya kan kalau kita habis kegiatan, teman-teman mungkin yang aktivis di HMJ, di apa namanya organisasi kan biasanya gitu ya. Selesai acara kita apa? Buat evaluasi gitu ya. Oh, tadi acara kita bagaimana kan gitu ya, kekurangannya apa, kira-kira besok evaluasi catatan untuk ke depan seperti apa. Ini adalah bagian dari fungsi pengendalian gitu ya. Ini penting dalam manajemen gitu ya. Jadi dari mulai perencanaan harus kita lakukan gitu ya, kemudian sampai dengan proses apa, evaluasi atau pengendalian gitu ya. Ini fungsi manajemen. Yang kedua apa, skill gitu ya. Jadi kalau orang jadi pengusaha, kalau kita jadi sebagai karyawan yang ada di wilayah manajemen kan apa, ini kita akan butuhkan 3 skill gitu ya, gitu. Teman-teman silakan tuh jadi pedagang gitu ya, tapi misalnya nggak punya skill ini gitu ya, ini akan berat juga gitu ya. Nah, ini orang dagang nih nanti apa, yang pertama butuh skill konseptual gitu ya, kan apa, konsep gitu ya, ini kalau saya dagang gitu ya, kan konsep dagangnya seperti apa gitu ya, yang saya produkan apa. Tadi kan misalnya produkan juga mungkin kalau orang yang memang punya skill entrepreneur kan beda ya, orang jualan sama-sama misalnya makanan kan juga berbeda kalau orang yang punya konsep apa namanya bisnis kan itu ya gitu. Jualannya sama tapi kan beda konsepnya gitu kan apa? Dia punya skill di sini. Yang kedua apa? Ada skill komunikasi. Kita kalau jadi pengusaha kan apa? Butuh bisa berkomunikasi gitu ya. Tidak hanya dengan konsumen, termasuk dengan karyawan gitu ya. Kita punya karyawan kalau komunikasi kita nggak bagus kan apa? Ya mungkin karyawan kita nggak nyaman. Saya pernah misalnya kita kerja gitu ya, atasan kita gitu ya, manajer kita misalnya nggak pernah ngobrol sama bawahannya kan gitu ya. Oh kita kan merasanya apa? Ah biasa aja lah gitu ya. Kita nggak ada rasa miliki ya, cuek aja. Wong atasan kita pun juga biasa aja kan gitu ya. Ini maka apa? Butuh skill komunikasi baik dengan karyawan kita termasuk juga dengan apa? Konsumen gitu ya, gitu. Jadi kalau apa namanya konsumen kan sering kita dekati, tapi juga apa? Harus melihat nanti ya. Jadi kalau kita komunikasikan juga apa? Harus bijak. Nah ini kan dalam bahasa Islam gitu ya. Harus apa namanya hasanah kan di situ ya. Jadi kita memperlakukan orang sesuai dengan karakternya gitu ya. Jadi misalnya kita punya konsumen yang senangnya ngobrol kan apa? Ya sing dagang, sing apa namanya pengusahanya kan itu ya, pelayannya apa harus pinter ngomong gitu ya. Gitu ini ya dulu saya pernah begitu ya. Jadi kalau kita jualan sing datang yang beli kan seneng ngomong kan, ya kita temani ngobrol gitu ya. Tapi kalau dia nggak seneng ngobrol jangan ajak ngobrol kan gitu ya. Kenapa? Ini butuh skill komunikasi gitu ya. Kemudian mungkin juga ngobrolnya apa kan juga tergantung dari ini ya. Oh nanti orang ini senangnya kan masalah-masalah olahraga kan itu ya, ngobrolnya kan masalah itu. Oh orangnya senangnya seni kan ya, nanti ada skill komunikasi. Nanti yang kedua apa? Yang ketiga adalah skill teknis gitu ya. Jadi kalau orang jadi manajer, jadi pengusaha, jadi pebisnis kan itu ya, ini butuh juga skill teknis gitu ya. Meskipun nanti apa, levelnya berbeda ya teman-teman. Nanti kalau kita jadi sebagai karyawan kan apa, skill teknisnya lebih banyak ya gitu. Tapi kalau teman-teman misalnya jadi manajer kan mungkin skill teknisnya tidak harus banyak ya, cukup mungkin pengetahuan secara umum, tapi nanti apa dia bisa mengarahkan, bisa memantau gitu apa skill teknis. Ini penting, kalau tidak tahu juga kita bisa dibohongi gitu ya. Kita jadi manajer misalnya, jadi pemilik misalnya, kita nggak tahu masalah keuangan gitu ya, konsep keuangan nggak tahu, nanti kita dibuat keuangan sing abal-abal kan juga bisa gitu ya. Maka apa? Penting skill teknis juga gitu. Ini harus gitu ya. Hanya nanti berbeda ya. Berbeda level manajemen, berbeda level kita sebagai apa namanya pengusaha kan Pak. Berbeda level kita sebagai karyawan di perusahaan apa, berbeda skill yang kita butuhkan gitu ya. Semakin tinggi apa skill konsepnya semakin dibutuhkan semakin banyak gitu ya. Nah, terutama yang beda ada skill komunikasi gitu ya, gitu. Bahkan mungkin sebenarnya kalau skill komunikasi kita lebih banyak gitu ya, kita skill ini kurang juga mungkin bisa menutupi gitu ya. Orang misalkan kalau pintar ngomong bisa menutupi semuanya gitu ya, gitu. Nah, ini penting gitu ya. Nah, kemudian apa? Kita akan bahas tentang manajemen dalam perspektif Islam. Jadi sebenarnya ada nggak sih istilah manajemen dalam Islam? Sebenarnya ada gitu ya. Gitu. Hanya mungkin Islam kan ajaran yang sifatnya universal gitu ya. Sehingga apa? Dalam Islam kan mungkin kita tidak akan menemukan istilah-istilah yang secara spesifik gitu ya. Tapi apa? Secara substansi ada gitu ya. Gitu. Kita misalnya tadi aja dagang kan juga mungkin kalau secara spesifik misalnya dagang itu yang sifatnya lebih praktis kan mungkin kita nggak ketemu, tapi apa secara konsep itu ada gitu ya, gitu. Bahkan mungkin nanti lebih luas gitu ya. Nah ini manajemen pun juga sama gitu ya. Dalam bukunya Bapak Mas'udin ya 2017 ini kita akan menemukan ternyata gitu ya, kita kalau membahas tentang manajemen gitu ya, kita di Islam pun juga ada nih gitu ya. Jadi kalau di Al-Quran kita di 4 ayat gitu ya, ada di apa namanya surat Yunus, surat Ar-Ra'd dan Sajdah gitu ya, ini kita akan menemukan istilah manajemen gitu ya. Jadi yang disebut dengan dabbaro gitu ya. Nah, tadbir itu kan sebenarnya istilahnya adalah
manajemen. Jadi kalau mengarahkan, mengatur gitu ya, kemudian apa lagi nih, bisa menjalankan, mungkin apa, itu manajemen gitu ya, gitu. Jadi istilah itu sebetulnya ada gitu ya, gitu. Hanya kita kan memang dalam Islam tidak akan menemukan secara rincinya gitu ya. Tapi secara konsep ini kalau kita bicara tentang pengelolaan sebuah organisasi gitu ya, manajemen yang apa namanya, nanti kita akan berangkat dari tujuan yang itu sifatnya jauh lebih tinggi kan gitu ya, makanya kita akan temukan di dalam Islam gitu ya. Nah, maka begini, para mufasir diantaranya adalah Hamka dan Quraisyah mengatakan bahwa yudabbir berasal dari kata dabaro gitu ya. Ingat ya Pak, kalau dabaro, dubur kan ekor gitu. Jadi Pak, kalau kita melakukan sesuatu kan mesti berangkat dari ujungnya gitu ya. Oh kira-kira nih kalau kita melakukan ini kan endingnya apa gitu ya. Kita mau melakukan ini kan ujungnya apa. Ini kan konsep manajemen gitu ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu apa, berangkat dari perencanaan. Kita kira-kira kita punya target apa kan gitu ya. Kita bisnis kan targetnya pokoknya pengen dapat apa namanya, kita bisa menguasai pasar Seloraya kan gitu ya. Ini kan endingnya gitu. Maka Pak kita nanti butuh fungsi-fungsi yang lain gitu ya. Tadi ada manajemen misalnya apa? Kita butuh pengorganisasian, butuh pengendalian kan gitu ya. Nah, ini di sini. Nah, maka ini Islam sebetulnya sudah bicara tentang konsep manajemen gitu. Jadi kalau kita melakukan sesuatu mesti berangkat dari apa? Apa yang disebut dengan perencanaan, sehingga apa? Gerak kita akan terarah di situ gitu ya. Yang kedua, maka ini gitu ya. Istilah ini adalah relevan dengan konsep manajemen dalam dunia modern gitu. Jadi kita sudah tidak asing gitu ya. Jadi kalau nanti silahkan kita nanti bisa maka tugas kita sebenarnya apa? Kita mempelajari Al-Quran, pelajari Islam itu apa? Supaya kita bisa menemukan ternyata di situ banyak sekali pelajaran gitu ya. Gue luar biasa, nanti teman-teman silahkan kalau kita belajar Al-Quran gitu ya, kita akan menemukan banyak sekali aspek-aspek kehidupan yang mungkin belum kita gali gitu ya. Karena tadi gitu ya, mungkin kita masih kurang dekat dengan Al-Quran itu. Termasuk tadi kalau kita bicara motivasi bisnis kan itu ya, sebetulnya Islam ini luar biasa gitu ya. Teman-teman nanti banyak sekali ayat yang bicara tentang bisnis gitu ya. Nah ini baik itu ya, itu yang materi kita, mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran gitu ya. Jadi kalau teman-teman kita bicara manajemen, mungkin kita kalau ketemu di spesifiknya misalnya tadi ya, ke perencanaan gitu ya, kemudian ke pengorganisasian, ke pengendalian. Mungkin kita tidak secara rinci ketemu gitu ya, tapi itu sebetulnya secara substansi sudah ada gitu. Islam sudah mengajarkan itu. Ini adalah manajemen dalam Islam. Tapi nanti kita kalau bicara tentang bagaimana mengelola sumber daya manusia dan seterusnya, kan Islam juga memberikan pedoman umum gitu ya. Ada prinsip-prinsip umumnya gitu. Nanti kita akan bahas di sesi yang berikutnya gitu ya. Baik, mudah-mudahan di pertemuan kita yang keempat ini ada memberikan gambaran buat teman-teman bahwa Islam adalah agama yang sangat luar biasa gitu ya. Islam sudah mengajarkan bagaimana kita berbisnis gitu ya, bagaimana kita melakukan aktivitas muamalah itu juga dengan konsep manajemen. Karena Islam juga sudah mengajarkan kita mengolah sesuatu sesuai dengan pengelolaan yang baik gitu ya. Itu. Baik, terima kasih. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.